Halo guys, bertemu lagi bersama saya Anaria Daily dengan NPM 200910144, kelas E Prodi PGSD semester 3, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Strategi Pembelajaran Inquiry, di mana di dalamnya terdapat 6 indikator, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran inquiry, 2 tujuan utama strategi inquiry, 3 proses inquiry, 4 keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry, 5 peran guru dalam pembelajaran inquiry, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengimplementasikan inquiry dalam proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari indikator yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Dan Sanjaya pada tahun 2008 berpendapat bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sekarang kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu tujuan utama strategi inquiry. Tujuan utama pembelajaran yang berorientasi pada inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri atau independent problem solvers. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Selain itu, tujuan utama dari pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Sekarang kita masuk pada indikator yang ketiga, yaitu proses inquiry. Proses pembelajaran inquiry yang disampaikan para ahli yang bernama Dawai dalam Maxim pada tahun 1983, Fenton dalam Calzoni pada tahun 1979, Naylor dan Diem pada tahun 1987, intinya adalah 1. Penerimaan dan pendefinisian masalah, 2. Pengembangan hipotesis, 3. Pengumpulan data, 4. Pengujian hipotesis atau hypothesis testing, dan yang kelima yaitu penarikan kesimpulan sementara. Nah, sekarang kita masuk pada indikator yang keempat, yaitu keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari keunggulan pembelajaran inquiry. Ada beberapa keunggulan dari pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa aktif. 2. Dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. 3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. 4. Menghindarkan diri dari cara belajar tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas. Yang berikut atau yang kelima yaitu memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang keenam yaitu keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, itulah dia keunggulan dari pembelajaran inquiry. Sekarang kita masuk pada yang kelemahan pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Yang ketiga, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang keempat,
guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Yang terakhir atau yang kelima yaitu karena dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Sekarang kita masuk pada indikator yang kelima yaitu peran guru dalam pembelajaran inquiry. Peranan guru dalam pembelajaran dengan pendekatan inquiry adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan. Tugas guru selanjutnya adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah. Nah, indikator yang keenam atau yang terakhir yaitu implementasi inquiry dalam proses pembelajaran. SPI merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dianggap baru khususnya di Indonesia. Sebagai suatu strategi baru, dalam penerapannya terdapat beberapa kesulitan. SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir yang bersandarkan kepada dua sayap yang sama pentingnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar. 2. Sejak lama tertanam dalam budaya belajar siswa bahwa belajar pada dasarnya adalah menerima materi pembelajaran dari guru. Dengan demikian, bagi mereka guru adalah sumber belajar yang utama. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan sistem pendidikan kita yang dianggap tidak konsisten. Demikian video pembelajaran tentang strategi pembelajaran inquiry. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini, Unika Jaya, Unika Smart. Thank you.